Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Denbagose Channel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Bab 1228 Serikat Ekonomi Yan Huang. Sikap Agatha Wang yang tulus dan ketakutannya membuat Ardelia Chen merasa cukup emosional. Agatha Wang yang tadinya superior menjadi begitu rendah hati. Dr. Qin sungguh luar biasa. Pacarnya yang super hebat ini membuatnya bangga. Bisa mengetahui kesalahan dan memperbaikinya adalah kebajikan besar, tapi jangan merajalela lain kali. Aku bisa saja tidak peduli, tapi tidak semua orang tidak peduli. Thomas Qin tersenyum acuh tak acuh, dan Agatha Wang mengangguk berulang kali. Selama Tuan Sue masih hidup, maka dia akan tetap menjadi wanita mulia kota Beijing, dan keluarga Sue akan terus berkembang. Dia juga mendengar apa yang dikatakan Dr. Qin barusan, meminjam 20 tahun lagi dari langit, selama Tuan Sue tetap hidup, keluarga Sue mereka akan bisa hidup selamanya. Karena Dr. Qin tidak terlalu mempedulikanmu, kali ini kamu bisa kabur dari masalah. Jika berani untuk tidak menghormati Dr. Qin di masa depan, keluarga Sue pasti tidak akan mentolerirmu. Hal terpenting dalam hidup ayahku adalah persahabatan dan budi. Selalu ajari aku bahwa budi setetes air dari orang lain harus dibalas dengan sebuah mata air, dan kebaikan Dr. Qin harus dikenang selamanya. Kata Edsel Sue dengan tajam. Tuan Sue tidak perlu seperti ini. Aku akan meresepkan beberapa obat untuk Tuan Sue nanti. Dalam sebulan, dia akan pulih. Sudah larut dan aku harus kembali, kata Thomas Qin sambil menatap Ardelia Chen. Dr. Qin, ini 10 juta yuan, terimalah. Edsel Sue mengeluarkan kartu, ungu, seperti kristal mobil berlapis, sangat indah, ada 2 pola naga di atasnya. Tuan Sue terlalu sungkan. Aku akan terima uang ini. Jika kamu memiliki pertanyaan tentang Tuan Sue, bisa datang cari aku kapan saja. 10 juta yuan tidak layak disebutkan bagi Thomas Qin, tetapi dia harus menerima hadiah ini. Jika tidak, keluarga Sue pasti akan tidak nyaman. Kartu ini adalah kartu khusus aku, yang dapat digunakan secara gratis di bawah Serikat Dagang Yan Huang manapun. Yang penting Dr. Qin puas. Edsel Sue adalah seorang pria bengis di kota Beijing. Walaupun tidak sebaik ayahnya di kota Beijing, namun tidak boleh dianggap remeh. Dia juga mengetahui pentingnya Dr. Qin bagi ayahnya. Mengikat Dr. Qin artinya membeli asuransi untuk ayahnya. Bagaimana mungkin Edsel Sue tidak membalas Dr. Qin dengan baik? Serikat Dagang Yan Huang. Thomas Qin mengangguk pelan. Dia memang pernah mendengarnya. Tampaknya peringkat nomor atas di seluruh Tiongkok. Apakah dia anggota Serikat Dagang Yan Huang? Ada 3 sistem aliansi ekonomi utama di Tiongkok, hampir mengendalikan seluruh garis kehidupan ekonomi Tiongkok. Meskipun Thomas Qin tidak tahu siapa Edsel Sue, statusnya pasti sangat menakutkan, dan Tuan Sue yang ditarik kembali dari gerbang hantu pasti luar biasa. Kalau begitu, kami pergi dulu, Guru, Paman Sue. Ardelia Chen menggandeng lengan Thomas Qin dan tersenyum, hatinya lebih manis daripada makan madu, kali ini dia benar-benar bangga. Baiklah, Dr. Qin, aku akan mengunjungi kamu di lain hari. Bradley Sun berkata dengan wajah serius. Baginya, Thomas Qin telah memenangkan rasa hormatnya, tetapi muridnya bersamanya, nama panggilan benar-benar membuatnya sedikit bingung. Setelah Thomas Qin dan Ardelia Chen pergi, wajah Edsel Sue penuh keseriusan, tetapi ketegangan di hatinya akhirnya mereda. Tuan Sue, Gubernur Provinsi, mereka semua menunggu kamu. Pria berbaju hitam itu berbisik di samping Edsel Sue. Bilang pada mereka, aku tidak punya waktu. Ngomong-ngomong, Dr. Qin adalah dermawan keluarga Sue aku. Sampaikan bahwa jika Dr. Qin ada urusan di kota X, kita harus bantu. Mulai sekarang, Dr. Qin akan menjadi tamu terhormat keluarga Sue aku. Ulang tahun ini sangat jarang, aku bahkan tidak makan kuenya.
Thomas Kin mengantar Ardelia Chen pulang dan berkata tanpa daya. Menyelamatkan hidup lebih berarti dari apapun. Ini juga tujuanku untuk belajar kedokteran. Ardelia Chen tersenyum dan berkata acuh tak acuh. Yang lebih dia pedulikan adalah hasil malam ini. Dia menyelamatkan Tuan Sue, sebagai wanitanya, Dr. Qin. Ardelia Chen juga sangat bahagia, bahkan gurunya sangat mengagumi Thomas Qin, tidak ada lagi cemoohan dan penghinaan, dan bahkan dihormati sebagai guru. Sudah sampai di sini, sudah Yarut, atau besok baru jalan Iyagi. Ardelia Chen menunduk dan berkata dengan suara berbisik. Baik. Thomas Qin mengangguk. Ardelia Chen semakin malu. Sebagai seorang gadis, apa pantas berinisiatif untuk meminta seorang pria tinggal? Jika ini di zaman kuno, akan dihukum dengan dicelupkan ke kandang babi. Sepanjang perjalanan pulang, Ardelia Chen selalu gelisah. Bagaimana harus menghadapi Thomas Qin? Ardelia Chen takut dan gembira, dia merasakan hal seperti ini untuk pertama kalinya. Saat Ardelia Chen menyalakan lampu, Jessie Chen tiba-tiba melompat keluar. Jessie Chen mengambil seember kelopak bunga dan menaburkannya ke kepala kakaknya, seluruh keluarga seperti ini. Lampu di ruangan itu diterangi dan semua orang sangat senang. Thomas Qin dan Ardelia Chen bermandikan bunga plastik. Thomas Qin tidak masalah, mengangkat bahu tanpa daya, tetapi wajah Ardelia Chen berubah menjadi hijau. Tapi hari ini adalah hari ulang tahunnya, dia tidak bisa marah pada keluarganya, kan? Terlebih lagi, adiknya yang merem. Kakak, apa kamu terkejut? Apa kamu senang? Hehehe. Jessie Chen berkata dengan antusias. Cepatlah pergi tidur, aku kelelahan setelah hari yang sibuk, terima kasih semua. Ardelia Chen berkata dengan suara rendah. Kakak, kamu tidak bisa bekerja keras seperti ini, kamu harus bersikap baik pada dirimu sendiri. Lihatlah kakak iparku betapa energiknya. Jessie Chen berkata sambil tersenyum. Oke, cepat tidur. Aku juga mengantuk. Thomas Qin meregangkan pinggangnya dan berkata. Kakak ipar, apa kamu ingin nginap bersama kakakku malam ini? Jessie Chen bertanya. Nginap kentutmu, pergi. Ardelia Chen melotot pada Jessie Chen. Aku memang ingin hidup bersama, dan biarkan kalian menonton pertunjukan. Idiot. Baiklah, kakak ipar, ikut denganku, aku akan mengatur kamar untukmu. Jessie Chen langsung membawa pergi Thomas Qin, dan semua anggota keluarga Chen juga meninggalkan kamar Ardelia Chen. Di mana aku tidur? Thomas Qin bertanya. Tidur di sini. Kelihatannya seperti ranjang, hei, pas aku tarik jadi 2 ranjang, hahaha. Jessie Chen menarik ranjang besar di kamarnya, dan itu berubah menjadi 2 ranjang kecil berukuran 1 meter, yang terlihat lebih hebat dari Transformers. Ini. Thomas Qin tidak tahu harus tertawa atau menangis. Aku baru saja melarikan diri dari tangan kakak perempuan kamu. Apakah ini dikendalikan oleh cakar kamu lagi? Thomas Qin tidak menyangka bahwa Jessie Chen tidak ambigu, dan benar-benar memasukkan dirinya ke dalam kamarnya. Apakah 2 tempat tidur bermakna? Apakah kamu tidak takut orang lain bergosip? Jaraknya hanya 20 cm. Jika kamu ingin melakukan sesuatu kepada aku, dapatkah aku menolak? Thomas Qin penuh emosi. Anak laki-laki sepertinya harus melindungi dirinya sendiri ketika dia keluar. Setelah mendaki gunung dan melewati rintangan, ternyata masih ada gunung dan lubang lain di depannya. Jangan khawatir, sejak kecil, kakakku membiarkan segalanya untuk kupakai, dia tidak akan khawatir tentang itu. Jessie Chen berkata dengan tidak setuju, tapi sepertinya itu bermakna dalam. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari channel Denbagose.